Sudah masuk semua belum? Belum, Bu. Belum. Udah, kita tunggu sebentar ya. Bu, tadi Amelia Sekar izin beli paketan. Oh iya, siapa namanya? Aulia Sekar. Aulia Sekar. Iya, izin sebentar beli kuota. Bu, izin kamar mandi bentar ya, Bu. Ya, segera ya, nanti segera kembali. Oke, sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai saja ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silahkan siapa yang mau memimpin berdoa dulu? Siapa? Saya, Bu, saya. Oke, silahkan. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari salam. Good morning, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih Mas Nathanael. Oke, kita langsung saja mulai ke pembelajaran. Kemarin pengayaannya gimana? Susah ya soalnya? Susah Semangat, banget, Bu. semangat. Susah. Iya, Bu. Ya kan kalau pengayaan itu kan soalnya memang lebih disulitkan daripada yang ulangan kemarin. Setelah kemarin Ibu cek ternyata memang ada 2 soal yang tidak ada jawabannya. Jadi soal yang tidak ada jawabannya itu nanti Ibu kasih poin benar gitu. Alhamdulillah. Oke. Langsung saja ya masuk ke materi ya. Iya, Bu. Oke. Hari ini kita membahas tentang transformasi. Transformasi yang bab translasi atau pergeseran. Nah, untuk translasi materinya cukup sedikit, jadi kita meet-nya sebentar saja. Nah, untuk translasi, pengertiannya adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah ditunjukkan oleh vektor translasi yang ditulis dalam bentuk matriks kolom A, B. Nah, translasi atau pergeseran ini dirumuskan dengan P, X, Y ditranslasikan oleh titik A, B akan menghasilkan P aksen X plus A, Y plus B. Ini adalah rumus dari translasi atau pergeseran. Nah, karena materinya cukup sedikit, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja, biar kalian cepat paham. Nah, di sini ada contoh soal, titik A, diketahui titik A 2,3, ditranslasikan oleh T 3, negatif 2. Yang ditanyakan, tentukan koordinat bayangan titik A. Nah, pembahasannya, tadi kan di dalam rumus di slide sebelumnya kan P, X, Y ditranslasikan oleh
titik A, B kemudian akan menghasilkan P aksen X plus A, Y plus B. Nah, ini X plus A ini kita misalkan sebagai X aksen dan Y plus B ini kita misalkan sebagai Y aksen. Nah, X aksen tadi kan rumusnya X plus A dan Y aksen Y plus B. X aksen dan X aksen X plus A-nya sudah diketahui dalam soal. Nah, X-nya berapa? Di sini sudah diketahui titik X-nya 2. Plus A-nya berapa? A-nya kan yang ditranslasi ini. Ini A-nya 3. Kemudian Y aksennya. Y aksennya rumusnya apa tadi? Y aksen kan rumusnya apa? 3. Y aksen tadi rumusnya. Ya, rumusnya Y plus B. Y-nya berapa? Sudah diketahui. Ya. Sudah diketahui dalam soal. Y-nya berapa? 3. Kemudian Y plus B. B-nya berapa? Ini negatif 2. Kemudian tinggal kita operasikan. Ya, 2 plus 3 dan Y aksennya 3 plus negatif 2. Hasilnya 5 dan 1. Jadi koordinat titik bayangannya adalah 5,1. Itu adalah untuk mencari koordinat bayangan titik A. Mudah ya materinya? Mudah. Oke. Nah, jika kita Halo Bu. Bu, suaranya nggak masuk Bu. Suaranya mati Bu. sudah ya sudah. Nah, kita lanjut lagi. Jika kita kerjakan menggunakan dalam bentuk gambar, bagaimana? Kita buat dulu garisnya X plus dan garis X dan garis Y. Nah, kita buat titik dulu. Titiknya tadi kan sudah diketahui dalam soal berapa? 2 dan 3. X-nya 2, ini, dan Y-nya 3. Nah, kita tarik garis. Nah, menghasilkan titik 2,3 ya. Kemudian, lanjut lagi. Perhatikan yang translasi. Translasinya kan berapa? 3 dan negatif 2 ya. Kita lihat dalam kotak ini. Ini berguna untuk yang translasi. Nah, jika translasi itu yang A-nya itu positif, maka digeser ke kanan. Nah, jika A-nya itu negatif, maka digeser ke kiri. Nah, jika translasinya itu B, jika translasi B-nya itu positif, maka digeser ke atas. Dan jika negatif, digeser ke bawah. Nah, ini kan translasi A dan B-nya ini ada positif dan negatif. A-nya berapa? A-nya kan positif. Lihat, A-nya ini kan positif, maka digeser ke kiri titik ini. Digeser sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Di sini. Kemudian yang B-nya. B-nya itu kan negatif ya. Negatif 2. Maka jika B-nya negatif, maka harus digeser Ke bawah. Ya, maka jika B-nya itu negatif, maka digeser ke bawah. Sebanyak 2 kali, 1, 2. Maka menghasilkan titik berapa? X-nya 5 dan Y-nya 1. Nah, cara pengerjaannya sama ya, dengan cara kita membahas dengan manual tadi. Nah, begitu cara untuk menggunakan dalam bentuk gambar. Paham ya? Ya Bu. Oke. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di komponen translasi dari titik A 3,5 ke titik A aksen negatif 2,7 adalah yang di sini yang ditanyakan adalah komponen translasi atau pemetaan. Nah, cara mencarinya adalah titik A-nya kan sudah diketahui 3,5, kemudian ditranslasikan oleh titik A, B menghasilkan A aksen. A aksennya juga sudah diketahui dalam soal A aksennya.
negatif 2,7. Nah, yang A, titik A ini kita misalkan sebagai X dan ini Y. Ditranslasikan oleh titik A, B menghasilkan A aksen. Ini ya, X plus A, ini sebagai X aksen, dan Y plus B ini sebagai Y aksen. Nah, untuk kemudian langkah selanjutnya, kita mencari nilai X aksennya. Mencari nilai A-nya. Bagaimana caranya? Kita cari yang X aksen dulu. X aksen rumusnya apa? X plus A. X aksennya kan juga sudah diketahui dalam soal. X aksennya berapa? Ini ya. Negatif 2. Sama dengan rumusnya X plus A. X-nya juga sudah diketahui dalam soal, X-nya 3 plus A. Kemudian negatif 2, 3-nya kita pindah ruas. Jadi, yang awalnya positif kita jadi negatif 3. Jadi, untuk nilai A-nya adalah negatif 5. Kemudian jika yang Y aksen rumusnya kan Y plus B. Y aksennya juga sudah diketahui dalam soal. Berapa? 7. Kemudian Y-nya 5 plus 5. Kemudian 7, 5-nya kita pindah ruas yang awalnya positif menjadi negatif. 7 min 5 sama dengan B. 7 min 5 sama dengan 2. Jadi nilai B-nya adalah 2. Begitu cara untuk mencari komponen translasi atau pemetaan. Gimana, ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk yang komponen translasi, ada yang ditanyakan? Belum. Belum ya. Oke, ini adalah contoh soal yang terakhir. Di sini ada soal, tentukan bayangan garis 5x plus 4y sama dengan 7. Nah, jika ditranslasikan oleh T, A-nya 2, dan B-nya negatif 1. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita tetap pakai rumus yang X aksen dan Y aksen. Y aksennya X plus A, dan Y aksennya Y plus B. Kemudian X aksennya, X aksen sama dengan X plus A-nya sudah diketahui ya, sama dengan 2. Kemudian kita operasikan menghasilkan X sama dengan X aksen min 2. Jadi itu adalah nilai dari X-nya. Kemudian yang Y aksennya kan Y plus B ya. B-nya juga sudah diketahui dalam soal. Berapa? Negatif 1. Iya. Kemudian kita operasikan Y aksen, ya, kemudian negatif 1-nya kita pindah ruas. Yang awalnya negatif jadi positif sama dengan Y. Jadi nilai Y-nya adalah Y aksen plus 1. Tidak sampai di sini saja. Langsung ke pertanyaannya, kembali ke persamaan. 5x plus 4y sama dengan 7. Nah, tadi kan kita sudah mencari nilai x dan y-nya. Jadi kita tinggal memasukkan. Jadi 5, kemudian x-nya berapa? X aksen min 2. Plus 4, y-nya berapa? Y aksen plus 1. Sama dengan 7. Kemudian 5 dikalikan dengan X aksen sama dengan 5X aksen. 5 dikali negatif 2 hasilnya negatif 10. Plus 4 kali Y aksen hasilnya 4Y aksen. Plus 4 kali 1 positif 4 sama dengan 7. Kemudian ini kita sendirikan yang ada variabelnya. Nih, 5X aksen plus 4Y aksen. Sama dengan 7, ini 10 ini yang awalnya ini kan negatif ya, negatif 10, kita pindah ruas di sebelah kanan jadi positif. Dan 4-nya juga kita pindah ruas, hasilnya negatif 4. Kemudian 5X aksen plus 4Y aksen sama dengan berapa? 13. Maka bayangan garisnya adalah 5x plus 4y sama dengan 13. Kita untuk
hasil akhirnya itu kita tinggal menghilangkan aksennya saja. Ini kan awalnya kan 5X aksen plus 4Y aksen. Nah, hasil akhirnya kita hilangkan aksennya. Jadi, bayangan garisnya adalah 5X plus 4Y sama dengan 13. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Belum Tidak ya. ada. Oke, habis ini kalian mengerjakan halaman 59 ya. Buat Ya, untuk yang Bu. latihan. Coba buka dulu bukunya. Kalian mengerjakan yang nomor 1 AB. Halo? Sudah buka buku semuanya? Sudah. Ya, Bu. Halo Bu. Ya. Sudah. Kalian mengerjakan nomor 1 AB, kemudian nomor 2 AB, terus nomor 3A, dan nomor 4A. Itu saja. Sudah? Sudah. Nah, Sudah, Bu. Nah, untuk yang nomor 4 itu, caranya seperti ini, yang komponen translasi ini. Yang mencari nilai A dan itu ya. Silahkan Ya, kalian Bu. mengerjakan. Nanti dikirimkan di kolom komentar saja seperti biasanya. Ya, Nanti mau dibahas bareng-bareng tidak? Ya, Bu. Bu, nanti ini PPT-nya dimasukin file lah, Bu. Oh iya, siap. Oke. Nanti dibahas bareng-bareng pukul berapa ini? 10.15 ya. Ya. Nanti pukul 10.15 kita kembali ke Meet lagi. Oke, Bu. Oke Bu. Oke. Oke, terima kasih. Meet-nya Ibu tutup dulu ya. Silakan kalian mengerjakan. Iya Bu. Siap Bu. Oke, terima kasih. Oke, sudah semua belum tadi mengerjakannya? Sudah. Ada yang belum mengirimkan? Gimana, ada yang belum mengirimkan? Aku belum, Bu. Apa? Aku juga belum, Bu. Saya belum. Aku belum. Oke. Segera mengumpulkan ya. Oke. Siap, Bu. Iya, Bu. Oke, gimana? Sepertinya sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Kelihatan nggak? Paham, Bu. Kelihatan. Jelas. Kelihatan ya? Kelihatan, Lihat Bu. Bu.
Oke, tadi yang di soal, yang nomor 1, kita bahas semua ya? Gitu ya? Sampai akhir pembelajaran. Oke, Bu. Oke, tadi nomor 1 soalnya tentukan koordinat bayangan dari titik-titik berikut oleh translasi T-nya berapa? Translasinya berapa? Negatif 3 dan 5. Ditanyakan titiknya berapa? 5,2. Nah, X-aksennya tadi berapa? X-aksennya rumusnya apa? X plus A dan Y-aksennya Y plus B. Nah, kita tinggal mengoperasikan 5 plus negatif 3, 2 plus 5, hasilnya 2 dan 7. Jadi, koordinat bayangan titik P5,2 menghasilkan P aksen 2,7. Oke, tadi yang nomor 1 A sudah banyak yang benar. Tapi tadi ada yang mengerjakan hanya A saja. Yang nomor 1 kan AB. Ya kan, tadi siapa yang mengerjakan hanya A saja? Oke, kita lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 yang ditanyakan adalah titik Q. Q-nya negatif 7,4. Rumusnya sama. X-aksennya Y plus X plus A dan Y-aksennya Y plus B. Nah, caranya sama seperti yang di atas. Hasilnya negatif 10 dan 9. Jadi, koordinat bayangan dari titik Q negatif 7,4 hasilnya akan menghasilkan Q aksen 10, negatif 10,9. Yang nomor 1B juga sudah banyak yang benar. Kemudian, yang nomor 2 yang ditanyakan apa ini? Tentukan koordinat titik A ya. Hanya saja di soalnya titik A-nya tidak diketahui. Jadi kita harus mencari titik A-nya dulu. Titik X dan Y-nya. Nah, ini bayangan titik A, X, Y belum diketahui ya. Oleh translasi titik A aksen negatif 2,5 yang ditanyakan tentukan koordinat titik A. Nah, rumusnya sama, X aksen X plus A dan Y aksennya Y plus B. Tapi untuk X aksen dan Y aksennya kan sudah diketahui. Jadi kita tinggal masukkan X aksennya negatif 2 dan Y aksennya 5. Sama dengan X dan Y-nya belum diketahui. X, Y plus AB-nya sudah diketahui. Negatif 5 dan 4. Nah, negatif 2 dan 5, yang negatif 5 plus negatif 4, negatif 5 dipindahkan ruas yang awalnya positif jadi negatif ya. Negatif 5 dan 4 sama dengan XY. Nah, jadi sampai sini diketahui nilai X dan Y-nya. Nilai X dan Y-nya berapa? 3,1. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke. Kemudian yang B, tentukan bayangan titik A oleh translasi T, 2, dan 7. Tadi X dan Y-nya kan yang di poin A kan kita sudah mencari. Jadi untuk yang poin B kita tinggal memasukkan X dan Y-nya berapa? 3 dan 1. Plus translasinya berapa? 2 dan 7. Hasilnya 5 dan 8. Jadi menghasilkan A aksennya 5,8. Oke, Ibu sudah paham? Yang nomor 2 tadi. Halo, PPT Ibu. Rekaman Ibu mati ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Masih Tidak. ada. Cuman kegeser. Apa? Halo? Halo, Bu. Halo, Bu. Rekaman Ibu mati? Masih Enggak. ada. Enggak. Masih jalan, Bu. Masih kelihatan. Tidak mati.
Halo, Halo. Bu, mic-nya mati, Bu. Mic-nya mati. Halo, halo. Halo. Sudah dengar? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut ya, yang nomor 3. Aksennya kita pakai rumus yang tetap pakai rumus yang X aksen dan Y aksen. Tadi di PPT Ibu sudah menjelaskan, Ibu kira kalian sudah paham ya. Perlu dijelaskan tidak ini? Yang nomor 3. Iya, Bu. Iya. Oke. Langkah selanjutnya kita mencari X aksennya. X aksennya X plus 7. 7 dari mana? 7. Karena A-nya juga sudah diketahui dalam soal yang translasi itu 7. Kemudian X aksen 7 kita pindahkan ruas jadi negatif 7. Jadi nilai X-nya adalah X aksen min 7. Kemudian yang Y aksennya sama dengan Y plus negatif 2. Nah, Y aksen negatif 2 kita pindah ruas jadi positif 2 sama dengan Y aksen. Jadi nilai Y-nya sama dengan Y aksen plus 2. Jadi kita kembali ke yang ditanyakan. Garis samaan 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0. Nah, 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0. X-nya tadi kita sudah mencari, nilainya X aksen min 7. Kita masukkan ya dalam persamaan. Kemudian yang Y-nya kita masukkan lagi. Y aksen plus Y min 5 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan 2 dikali X aksen sama dengan 2X aksen. 2 dikali negatif 7 sama dengan negatif 14. Plus 3 kali Y aksen sama dengan 3Y aksen. 3 kali 2 positif 6. Min 5 sama dengan 0. Kemudian yang ada variabelnya kita sendirikan. 2X aksen plus 3Y aksen sama dengan 14. Jadi positif ya, karena yang awalnya dia negatif. Kemudian 6-nya yang awalnya dia positif jadi negatif. Dan 5 yang awalnya negatif jadi positif. Jadi bayangan kurva oleh translasi T 7, negatif 2 berapa? 2X aksen plus 3Y aksen sama dengan 13. Kita hilangkan aksennya ya. Kita hilangkan aksennya. Itu untuk hasil akhirnya. Jadi aksennya itu tidak ada. Gimana? Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ini yang terakhir. Nah, nomor 4, diketahui translasi T. Nah, ini T-nya untuk translasinya belum diketahui. Yang A, B, yang mencari nilai A dan B-nya. Yaitu memetakan titik B negatif 7,3 ke titik negatif 2, negatif 1. Nah, ini sudah diketahui untuk A-nya, untuk X dan Y-nya sudah diketahui berapa negatif 7,3 dan menghasilkan A aksen negatif 2, negatif 1 yang memetakan titik B ke titik B aksen. Ini sebenarnya B aksen ya. Nah, langkah selanjutnya kita ke X aksen untuk mencari nilai A. Nah, X aksennya kita masukkan negatif 2 dan X plus A, X-nya juga sudah diketahui, negatif 7 plus A. Jadi, hasil akhirnya negatif 2 plus 7, kita pindah ruas, sama dengan A. Jadi, untuk nilai A-nya adalah 5. Nah, kemudian untuk yang D, yang Y aksen.
Yang Y aksen, Y plus B. Y aksennya berapa? Negatif 1. Sama dengan Y-nya berapa? 3. 3. Negatif 1, 3-nya kita pindah ruas. Jadi negatif 3 sama dengan B. Jadi nilai B-nya adalah negatif 4. Jadi untuk nilai A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan negatif Min 4. Oke. Mudah ya untuk apa? Bab translasi. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke. Bu. Kemarin Ibu sudah pamitan ya ke kalian ya? Iya. Oke, karena ada jadwal perubahan jadwal itu kan jadi 1 minggu ini ada 2 kali pertemuan yang seharusnya 1 kali pertemuan dan minggu depan dipegang oleh PPL yang baru. Tapi karena ada jadwal perubahan, jadi Ibu lagi yang megang. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian bareng PPL yang baru. Itu ya. Oke. Oke. Oke, Bu. Oke, karena gimana sudah jelas semua ya ini ya untuk yang contoh soal tadi. Sudah. Sudah, Bu. Apa? Sampun. Oke, karena waktunya sudah selesai, Ibu akhiri ya. Kalian habis ini pelajaran apa? Seni rupa. Oke, semangat belajarnya ya. Meetingnya Ibu tutup karena waktunya sudah 10.30. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Masih, Bu. Bu mau tanya. Halo.